yang mereka tadinya nggak begitu tahu kain handmade Kalimantan Selatan tuh kayak apa gitu kan. Makanya siapa lagi sih mempromosikan kalau kita bukan putra daerah ya. Saya selalu membawa nama Langsa Tanjung itu. Misalnya fashion show di Jakarta apa di Bogor ya, saya selalu itu brand Langsa Tanjung selalu tampil dengan langsat-langsat dan daun-daunnya itu tampil ya. Saya bangga banget ya. Orang-orang bertanya, itu apa sih langsat gitu kan? Buah ini dari Tanjung Tabalong aku bilang. Saya rencananya membuka sekolah manajemen modeling di Tanjung Tabalong. Saya melihat kayaknya di Tanjung Tabalong ini banyak anak-anak yang berpotensi menjadi seorang model yang profesional. Saya punya keinginan membawa kain sasirangan ini ke luar negeri untuk diperkenalkan ke mancanegara bahwa ini loh handmade Kalimantan Selatan, yaitu kain sasirangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa setia TV Tabalong? Senang sekali kembali berjumpa dengan Anda bersama saya Mai Shanti akan memandu pemirsa selama 1 jam ke depan dalam program Berbagi Kisah. Pemirsa, episode kali ini kita akan mengangkat tema kisah desainer busana ibu kota kenalkan brand Langsa Tanjung. Di studio kali ini telah hadir narasumber kita. Beliau sebagai seorang fashion designer yaitu Ibu Mahdalena Syahdan. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah kabar hari ini dan seterusnya mudah-mudahan baik semua. Amin. Sehat selalu ya Ibu ya. Iya. Ya. Ibu, saya melihat penampilan hari ini apa ya istilahnya memang benar-benar wow, memang Ibu layak. So istilahnya dari segi penampilan saja saya sudah terpana melihat Ibu hari ini. Saya itu adalah desainer, memang mempromosikan handmade Indonesia. Jadi memang yang saya angkat itu adalah kain-kain handmade Indonesia gitu. Sejak kapan Ibu kalau boleh tahu menggeluti bidang ini? Saya menggeluti bidang fashion handmade Indonesia itu sekitar 20 tahun. 20 tahun, udah 20 tahun? Iya. Wow, luar biasa lama juga Bu. Iya, itu nggak terasa ya, waktu berjalan gitu ya, itu nggak terasa udah 20 tahun ya. Oke, terus bisa diceritakan Ibu, awal mulanya Ibu tertarik istilahnya untuk menjadi seorang desainer itu bagaimana? Dulu saya tuh bekerja sebagai sekretaris. Setelah anak saya lahir kayaknya nggak mungkin ya waktu saya habis untuk di kantoran. Akhirnya saya memberanikan diri membuka butik. Tapi waktu itu saya masih membeli pakaian-pakaian itu kan dari orang lain. Nah suatu hari saya berpikiran kenapa sih nggak saya coba ya mendesain. Nah waktu itu tuh ceritanya gini. Saya mau pergi sebuah acara tapi yang saya pengenkan fashion itu nggak ada di pasaran. Akhirnya saya memberanikan diri, kenapa saya nggak coba ya mendesain. Pas saya berangkat ke sana, teman saya lihat, kok keren banget sih desainnya. Nah akhirnya dibilang, udah deh aku beli desain kamu. Dari situ aku bilang, kok ternyata aku bisa mendesain ya gitu. Kenapa tidak aku mencoba untuk memasarkan dan membuat sendiri gitu loh. Dari situlah saya itu timbul awalnya mendesain pakaian itu tadi. Iya, berarti memang istilahnya dari awal udah ada bakat ya istilahnya ya. Iya, itu kan secara tidak langsung bakat lahir dari sendiri. Iya, jadi bakat itu sebenarnya dari ibu saya. Ibu saya itu suka mendesain juga, mungkin bakat alam juga ya. Setelah saya udah mulai mendesain, itu baru saya belajar di Esmod gitu. Iya. Jadi tadi selain bakat belajarnya dari sekolah model juga. Tapi lebih banyak praktek sih sebenarnya ya. Kalau kita pengen belajar itu kan nggak mungkin nggak bisa, pasti akan bisa gitu. Di sekolah model itu selama berapa Bu? Ada pendidikan? Itu ada yang setahun, ada yang 6 bulan. Ibu kemarin ngambil? Yang setahun. Yang setahun. Jadi ada selain bakat tadi memang dibekali juga ya. Luar biasa Ibu. Terus ada tidak kendala Bu pada awalnya yang dirasa paling sulit ketika Ibu
terjun ke dunia fashion ini, desainer ini? Kendalanya sih biasanya tukang jahit aja. Tukang jahit kadang nggak mengerti apa yang saya pengenkan. Jadi saya tungguin itu tukang jahit saya begini, kemauan saya tuh begini gitu loh. Desain saya tuh begini, dia kadang kan namanya desain fashion show itu nggak seperti baju-baju yang kita pakai sehari-hari. Ada yang bermodel kayak apa ya gitu ya. Pokoknya intinya tuh menarik, fashion, keren, elegan gitu kan. Itu nggak semuanya yang kita, dan ini kan akan ditunjukkan di orang banyak gitu, nggak bisa kita asal bikin udah, nggak bisa. Jadi harus punya ide kreatif yang benar-benar nih, hayalan kita harus tinggi ya. Bagaimana caranya hasil desain itu memukau, banyak yang suka, itu aja. Berarti Ibu punya penjahit tersendiri ya? Punya pasti, yang bisa kita arahkan ya. Udah biasa, kita ngerti lah apa yang kemauan kita gitu. Tapi tukang jahit saya laki-laki loh. Oh, kenapa ya banyak penjahit laki-laki? Nggak tahu, mungkin dia lebih sabar kalau laki-laki itu kali ya. Berapa orang Bu? Ada 2 orang. Ada 2 orang, dan itu selalu Ibu kesana ya? Tapi dia paham banget. Ketika saya butuh, bisa nggak ini 1 minggu kita kelar? Dia mau begadang loh. Luar biasa ya Bu. Iya benar. Dari awal beliau? Iya, dari awal. Luar biasa, memang kerjasamanya juga ya Bu ya. Terus biasanya Ibu ini dalam mendesain busana, apakah untuk dijual atau untuk event atau pameran? Kan kadang pameran atau itu tadi fashion show itu bisa disewa ya istilahnya. Itu memang orang yang memakai, dia yang membeli. Saya biasanya tuh mendesain baju selain buat dijual, buat event juga, di mana akan mempromosikan kayak Praga Pragawati itu mempromosikan brand saya, Langsa Tanjung kan. Jadi selain itu juga untuk apa sih, promosi ini satu ya, terus satunya lagi untuk acara-acara modeling gitu kan, untuk fashion show. Itu aja sih sebenarnya juga. Yang penting sih mereka tahu ini brand saya, ini karya saya, itu udah cukup bagi saya gitu. Jadi bisa dijual, bisa juga disewa ya Bu ya, istilahnya ya. Gitu. Oke, ciri khas tadi saya ada mendengar nih brand Tanjung. Nah itu apakah memang ciri khas Ibu dari brand Tanjung itu, atau seperti apa? Bisa ceritakan Ibu? Ada ciri khas saya sih sebenarnya nggak ada ciri khas tersendiri, tapi saya selalu mendesain baju itu yang anggun, sopan, elegan gitu ya, dan tentunya pasti handmade Indonesia. Saya pernah tuh fashion show, waktu itu saya mengangkat kain tenun ulap duyu dari Kalimantan Timur. Waktu itu saya angkat, saya promosikan di Jakarta dengan tameng-tamengnya yang keren-keren ya. Nah itu ternyata antusias banget penonton melihat, oh ini ya tenun dari Kalimantan Timur yang tadinya orang nggak tahu jadi tahu kan. Nah itulah. Oke, saya sih nggak semua daerah saya angkat, kayak kain Sasirangan gitu kan, yang mereka tadinya nggak begitu tahu kain handmade Kalimantan Selatan tuh kayak apa gitu kan. Yang kebanyakan sih mereka tahu tuh batik dan batik gitu kan. Makanya siapa lagi sih mempromosikan kalau kita bukan putra daerah ya. Ini loh kain Kalimantan. Nah, pas aku desain waktu itu mereka tanya, ini kok coraknya bagus gitu kan, warna juga memukau, ini dari mana? Aku bilang ini handmade dari Kalimantan Selatan, dan pembikinannya juga sangat rumit, aku bilang kan, dengan cara pewarnaan, penjelujuran kan, pencelupan itu memakan bertahap-tahap gitu, makan waktu kan. Nah itu lumayan, mereka oh begini ya, akhirnya mereka membeli kan produk saya, dan mereka akhirnya oh jadi tahu, oh ini ya kain Sasirangan. Pokoknya semuanya itu dari kita juga yang harus mempromosikan gitu kan, brand-brand kita itu, jadi mereka akan tahu gitu. Yang pasti tadi produk asli dari Indonesia, seperti yang Ibu pakai saat ini ya. Saya ini senang sekali melihat sebenarnya ini tenun dari Jepara ya. Dari Jepara ya Bu ya. Saya tahunya Bu tenun itu dari Batak ya, seperti Jadi tenun itu Jepara. Ada dari NTT, Sumba, Jepara, Kalimantan Tengah juga ada mengeluarkan ya. Kalimantan Timur gitu kan. Mungkin Banjar, nggak tahu Banjar belum kali ya. Cuman tadinya kan taunya Sasirangan ya. Sasirangan ya. Jadi batiknya gitu. Ya, tenun-tenun itu sebenarnya dulu orang nggak make ya, dibikin kayak taplak meja ataupun mungkin spray. Betul sekali. Kenapa sih nggak kita desain menjadi sebuah gaun yang indah gitu kan, menarik gitu. Akhirnya ya itu tadi saya coba untuk mendesain ya seperti saya pakai ini. Mungkin kalau masalah kayak rumbai-rumbai ini jangan dibuang, karena memang ciri khas tersendiri tenun kayak gitu. Dipadu-padankan dengan kalung dari motif Dayak. Dayak Saya jadi promosi juga ya. Ini kalung etnik Dayak Kalimantan Timur ya. Saya tetap
memadukannya, karena kalau tenun pasti etnik gitu kan, nggak mungkin kita masuk ke bebatuan ya. Itu pun kita harus bisa menyesuaikan gitu. Luar biasa Ibu. Ibu, terus saya ingin bertanya, tadi ada disinggung tadi Ibu memang menyebutkan brand Langsa Tanjung. Itu masih jadi penasaran nih, kenapa Ibu ingin istilahnya memilih nama atau ya produk Ibu nih sebutannya Langsa Tanjung itu? Iya, benar. Kenapa saya memilih Langsa Tanjung? Karena kita memang saya lahirnya di Tanjung Tabalong, dan dari dulu kan buah langsat terkenal di benua kita Tabalong ini kan memang Langsa Tanjung ya. Makanya saya selalu membawa nama Langsa Tanjung itu. Misalnya fashion show di Jakarta apa di Bogor ya, saya selalu itu brand Langsa Tanjung selalu tampil dengan langsat-langsat dan daun-daunnya itu tampil ya. Saya bangga banget ya. Ini loh. Tadi orang-orang bertanya, itu apa sih langsat gitu kan? Ya buah khas Kalimantan, buah ini dari Tanjung Tabalong aku bilang, dan rasanya manis, asem gitu. Oh gitu katanya. Ya berarti salah satu ajang promosi juga. Iya dong, ya, promosi Banua sendiri. Pernah mendesain baju dari kain langsat sendiri ya Bu? Pernah juga ya. Memang waktu itu kan saya memang pas ngelihat, oh ini ternyata Tanjung Tabalong punya batik tersendiri ya, namanya Langsa Tanjung gitu kan. Iya. Oke Ibu. Kemudian Ibu nih inspirasi dalam membuat desain busana hingga motif warnanya itu dari mana Ibu? Memilih? Saya sih biasanya kalau motif itu punya inspirasi sendiri ya. Misalnya saya suka tumbuhan. Saya ingatin, oh kenapa sih nggak saya bikin motif akar misalnya, atau di tempat kita banyak burung walet. Nah itu saya timbul, gimana kalau dibikin burung walet atau akar-akaran, atau di tempat kita banyak hutan, aku ngambil tumbuhan, daun, ranting seperti itu. Berarti dari sendiri. Iya, kadang saya sesirangan, kalau saya minta bisa nggak desainkan dengan motif ini. Kadang saya separuhnya beda polos, satunya dengan motif akar kayak gitu. Nah itu lebih keren bagi saya. Berarti berhubungan langsung juga dengan pengrajinnya ya? Saya langsung terjun. Saya kadang-kadang memang langsung ke pedalaman kayak ke tenun, saya langsung datang memilih, langsung datang ke pengrajin, saya lihat. Kalau cuma lewat online tuh nggak bisa saya. Saya pikir beli bahan jadi tidak lebih ya Bu. Puas juga ya kalau kita datang langsung ke Sumba atau ke Kalimantan Timur gitu kan. Kadang orang kan nggak tahu perjalanan saya tuh jauhnya kayak apa, tapi saya puas dengan apa yang saya udah dapat kayak gitu kan. Iya, terjun langsung, luar biasa Ibu. Terus selain dari brand Langsa Tanjung, busana atau motif apa saja yang bisa Ibu buat? Tadi kan sudah ada disebutkan kan, utamanya tadi kalau saya saya garis bawahi adalah produk Indonesia. Iya. Terutama produk-produk lokal. Ada tidak selain daripada ada itu? Sih, saya biasanya ngambil kayak lokal itu saya ambil brokat ya. Brokat saya memang kadang-kadang diminta untuk mendesainkan pakaian buat pesta ya. Jadi satu keluarga mereka minta, nih saya mau pesta kawinan nih, tolong dong didesainkan. Nah itu saya desainkan dengan mau warna apa, biasanya desain saya yang dia percaya saya gitu kan. Ini saya percayakan aja mengenai modelnya, ya saya bikin, tapi itu tadi paling brokat aja ya. Untuk yang kain-kain biasa saya jarang. Saya memang desainernya memang ke handmade Indonesia. Menarik sekali pembicaraan kita di segmen pertama ini Ibu. Iya, makasih. Pemirsa, setelah iklan berikut ini kita akan lanjutkan obrolan kita mengenai perjalanan Ibu Mahda sebagai seorang fashion designer ibu kota. Tetap di program Berbagi Kisah. Kembali lagi pemirsa di program Berbagi Kisah. Ibu, kita lanjut obrolan kita ya Bu. Iya. Sebagai seorang desainer tadi, pencapaian apa yang paling berkesan yang pernah Ibu rasakan selama ini? Misalnya hasil desain Ibu atau produk Ibu yang memenangkan perlombaan atau bagaimana? Saya tidak pernah ikut perlombaan, tetapi saya memang di sini mempromosikan handmade Indonesia setiap daerah. Ketika pas fashion show itu yang saya sangat berkesan banget itu misalnya waktu itu acara di Hotel Art, itu saya dikasih waktu ya cuman di mana itu? Di Bogor ya waktu itu. Bogor. Itu saya dikasih waktu cuma 1 minggu. Kata ketua IWAPI saya, kamu sanggup untuk 1 minggu dengan model ada berapa orang ya, 12 kali ya waktu itu.
Dan saya harus ke Kalimantan Timur untuk belanja ke sana ya, untuk langsung terjun mencari bahan. Dengan waktu segitu sempitnya saya bisa untuk selesai juga ya. Akhirnya saya tampilkan itu dengan penonton yang sangat terpukau. Mereka yang melihat, oh keren banget gitu kan, Kalimantan gitu kan, apa tameng-tamengnya dengan ciri khasnya gitu kan. Saya selalu membawakan yang menonjol tuh apa gitu kan. Itu saya sangat berkesan sampai waktu itu Ibu Wali Kota, Ibu Wakil Wali Kota juga Bu Yanti meminta saya untuk menjadi desainer Kota Bogor gitu kan. Tapi saya orangnya kan memang tidak suka terikat, jadi saya di mana saja saya bilang saya tetap membantu gitu, mempromosikan setiap daerah gitu. Jadi tidak terikat satu daerah aja gitu loh. Jadi disitulah saya merasa pas ditampilkan karya saya, mata memandang semua dengan takjub dan oh keren gitu kan. Itulah saya bangga gitu loh, bangga banget dengan oh ternyata karya saya diterima di masyarakat. Apalagi gitu. dalam waktu yang 1 minggu Nah, ya Bu. itulah kadang-kadang dadakan ya. Hal kayak gitu nggak bisa kita prediksi waktunya ya. Kalau kata mereka, kadang-kadang saya pernah di Tanjung Tabalong, Ibu bisa nggak desain kamu kita pakai buat acara di Mall Botani, tapi saya bilang saya nggak ada di tempat. Akhirnya tetap desain saya dikirim. Tapi anak saya yang mewakili mendapatkan karangan bunga. Oh, begitu. Jadi dimanapun saya berada, saya tetap kalau bisa membantu, saya bantu gitu. Luar biasa. Kepuasan batin kita itu yang Iya, tidak bisa dibeli benar. ya Bu Layan. Itu Saya yang tuh paling kadang tidak berkesan memikirkan masalah uang ya, tapi saya dengan berkarya, saya memberikan yang terbaik buat orang banyak, itu bagi saya udah luar biasa. Jadi bangga aja ya, karena memang siapa lagi sih yang membanggakan handmade Indonesia kalau bukan kita saja ya, bukan kita gitu lah. Apalagi kayak kita orang daerah ya, itu senang banget ya, senang banget kalau bisa mempromosikan kayak batik Langsa Tanjung, kayak kain Sasirangan, itu selalu saya promosikan. Bahkan saya pernah loh mengambil kerajinan tangan itu anyaman di daerah Cempaka ya di Banjarbaru. Saya bimbing itu pengrajinnya bagaimana caranya bikin tas purun yang bisa masuk ke pameran-pameran di kota Jakarta. Jadi mereka diajarin nih harus kuat bikin tali-talinya, bentuknya seperti ini. Mereka nurut apa kata saya. Itu cuma lewat dikirim aja. Saya jual di sana, ternyata peminat tas purun itu orang-orang berkelas loh. Jangan pikir gitu loh. Kalau kita di sini kadang, aduh bawa kemana? Bawa ke pasar, bakul apa itu enggak. Itu bisa dibikin hampers juga kan buat lebaran kayak gitu kan. Yang itu tas-tas itu lucu loh sebenarnya. Berarti Ibu tidak hanya sebagai seorang fashion designer, tapi bahkan mendesain tas juga ya istilahnya. Saya tuh orangnya suka mengangkat UMKM gitu loh. Jadi yang saya lihat nih loh, kerajinan ini memang harus dipromosikan ya. Saya promosikan. Jadi kadang Pragawati itu membawa tas-tas purun. Kayak kemarin di Expo, saya minta ke itu Departemen Perindustrian Perdagangan ya. Saya datang ke sana, Bapak bisa nggak saya pinjem kerajinan tangan ini biar nanti model-model membawakan gitu khas kerajinan di sini. Akhirnya malam Expo itu kan mereka selain mempromosikan pakaian saya, mereka juga tampil membawakan anyaman tas-tas purun gitu-gitu. Senang aja sih kayak gitu. Benar kata orang Bu, ketika sesuatu yang biasa berada di tangan orang yang tepat, maka nilainya tentu akan menjadi lebih berharga. Jadi jangan pikir tas purun, tas bakul itu nggak ada nilai seni yang tinggi ya. Ternyata di Jakarta dan sekitarnya mereka malah menyukai, ibu-ibu pejabat yang beli loh. Keren banget. Itu berada di tangan orang yang tepat. Iya benar. Oke Ibu, tadi kembali saya dalam waktu 1 minggu, tadi kan ada Ibu cerita ya, dalam waktu 1 minggu Ibu disuruh menampilkan karya-karya Ibu. Nah itu Ibu dibantu ada yang bekerja, sedangkan tadi kan di segmen sebelumnya Ibu bilang 2 pekerja ya. Kalau saya itu selain mendesain, menggambar, saya juga memotong bahan. Jadi penjahit itu sebenarnya gampang, mereka tinggal menjahit. Ya itu tadi, saya yang mendesain gitu loh. Saya sampai tas-tas itu saya kan misalnya itu tas kayak dari rotan, itu saya padukan dengan tenun. Kadang itu orang nggak tahu ya. Kadang tangan saya kena jarum. Di balik semua itu banyak banget deh gitu. Berarti kan. kalau misalnya mendesain tas atau itu Ibu jahit sendiri? Kalau Pragawati itu ya, kita semuanya kalau model membawakan passion kita itu dari
atas kepala sampai ujung kaki itu kita perhatikan. Kayak anting dia, aksesoris dia, itu kan harus sesuai dengan passion baju yang dia kenakan. Misalnya warna pink ya harus pink, kuning ya kuning, disesuaikan gitu loh. Jadi nggak sembarang juga mereka bawakan atau gimana ya, itu semua sesuai gitu loh. Saya biasanya gitu, model tinggal pakai, saya pun terjun memakaiin gitu. Nggak bisa kita lepas, nih kamu pakai ini nggak bisa. Nggak asisten nggak bisa. ya, Mereka nggak paham, terjun saya langsung memakaiin dari antingnya, kalungnya sampai sepatunya kamu pantas ini. Iya mengikat-ngikatin gitu. Itu perlu bantuan berapa orang ya? Paling asistennya 1-2 orang. Saya butuh biasa make up, terus bantuin saya untuk memakaikan pakaiannya ya, itu aja dan saya langsung terjun. Oke, luar biasa Ibu. Sudah bicara panjang lebar Ibu kita, tapi rasanya saya tidak lengkap jika tidak menanyakan langsung ke Ibu nih, suka duka Ibu selama menjadi fashion designer ini apa? Mulai dari yang sukanya dulu Bu. Sukanya itu kalau misalnya kita sudah mendesain baju, Pragawati menampilkan di catwalk, mereka membawakan, turun itu mereka langsung direbutin baju saya. Kadang saya bingung, siapa dulu ya? Itu yang maaf kalau desain kan biasanya dibikin itu nggak banyak, cuma satu limited atau edition dua. Ya. Ketika mereka turun, mereka bilang, ini aku duluan. Aduh, yang mana dulu nih tadi kan? Ya, saya sih siapa aja ya yang membeli gitu kan? Itu biasanya langsung dibeli. Nah itu karena mereka pikir, oh ini nggak ada yang jual di pasaran gitu. Dan itu pun mereka paham gitu loh. Harga nggak terlalu tinggi saya. Memang saya udah paham ya. Tergantung pembelian bahan itu aja. Jangan berpikir bahwa karya seorang desainer itu mahal, nggak juga. Identik itu aja gitu. Saya standar aja sih kalau saya ya. Yang penting orang puas memakai dan menikmati ataupun suka dengan karya saya, itu udah seneng gitu. Boleh disebutkan Ibu budget? Kalau misalnya kain sasirangan contoh aja ya, saya selalu memakai bukan kain katun, saya selalu memakai bahan semi sutra atau ATBM, karena menurut saya semi sutra atau sutra kalau dipakai sangat jatuh, bahannya lembut ya, dan bisa di acara-acara yang agak resmi. Kalau katun biasa dipakai, kita bisa bikin outer ataupun kardigan, itu biasanya buat kerja. Jadi kalau untuk buat pesta agak susah karena bahannya kaku kan kalau katun ya. Itu biasa saya selalu yang bahan sil, semi sutra, sutra atau ATBM. Kalau ATBM itu kayak bahan serat nanas, itu keren juga kalau dibikin-bikin yang outer kayak gitu. Oke, kalau dukanya tadi apa Bu? Dukanya sering saya nggak tidur. Dukanya itu ketika orang tidur saya nggak tidur, apalagi pas fashion show. Karena menyelesaikan saya harus menyelesaikan target. Kadang saya berpikir ini harus, misalnya dalam 2 hari ini harus kelar semuanya. Semuanya saya kerjain. Saya kadang-kadang nggak terlalu berharap orang ya. Saya kerjakan sendiri. Ya kadang ya itu tadi aku bilang, saya menjahit sendiri, yang tangan saya kena jarum apa. Karena kan kadang tas-tas yang saya sesuaikan dengan yang dia bawa harus sesuai dengan pakaiannya gitu kan. Anting kadang saya bikin juga dari bahan tenun saya bikin. Kayak gitu. Jadi kadang nggak tidur-tidur, capek, lelah itu pasti. Orang nggak tahu dibalik semua itu ya. Suplemen ada ya Bu ya, terus pasti. Jadi orang kadang nggak tahu, taunya tuh sukses, berhasil, keren, ditampilkan, padahal di balik layar itu jungkir balik saya, mata panda. Iya, tapi saya senang aja sih kayak gitu, udah profesi seperti itu ya. Mau tidak mau harus mau ya. Oke pemirsa, kita akan lanjutkan kembali obrolan kita mengenai persiapan Ibu Mahda untuk mendirikan sekolah modeling di Tabalong. Tetapi tentu saja setelah iklan berikut ini. Tetap di program Berbagi Kisah. Terima kasih pemirsa, Anda masih setia dalam program Berbagi Kisah. Ibu, kita lanjutkan lagi Ibu ya. Tadi rencananya kita sempat ngobrol sebentar. Ibu mau membuka sekolah modeling ya Bu di sini? Oh iya, saya rencananya membuka sekolah manajemen modeling di Tanjung Tabalong tepatnya. Saya melihat kayaknya di Tanjung Tabalong ini banyak anak-anak yang berpotensi menjadi seorang model yang profesional. Makanya kebetulan profesi saya sebagai desainer, saya nggak susah-susah lagi kan mencari model. Tinggal saya ambil anak buah saya gitu kan, nih kamu tampil, udah gitu kan,
enak kan jadinya. Jadi nggak perlu mencari model-model lagi. Iya. Itu kapan Bu rencananya? Minggu depan udah launching, akan pembukaan. Iya, karena memang sudah 2 bulan yang lalu saya udah promosi di sosmed kan. Oh begitu ya, oke Ibu. Terus itu alasannya tadi karena melihat, salah satunya tadi alasannya karena Ibu kan seorang desainer, jadi tidak perlu lagi mencari orang luar ya istilahnya. Selain itu ada lagi tidak Bu? Apanya tuh? Alasan untuk alasannya? Saya waktu itu kan pertamanya itu waktu tampil sama putri-putri pariwisata, sama saya kemarin ada diberikan kepercayaan pas acara floral di hutan kota ya waktu itu. Di situ saya melihat kok anak-anak di Tanjung Tabalong ya kayaknya pinter-pinter menjadi model. Dari situ saya berpikir kenapa sih nggak saya bakat mereka saya ini kan ya. Terus saya pikir juga di sini kayaknya belum ada seperti itu ya untuk yang menjadikan mereka seorang model yang profesional gitu kan. Ini sebenarnya bukan hanya jadi model profesional saya saja gitu ya, tapi saya pengen seorang model profesional itu yang punya kepribadian, menjadi wanita yang mandiri ataupun laki-laki yang mandiri di situ mereka kan. Pokoknya intinya model yang profesional itu yang hebat lah, punya kepribadian yang menarik gitu loh. Profesional gitu. Bidangnya. Oke, Ibu. Terus Ibu, siswanya ini yang bakal calon siswanya ini dari usia berapa Bu? Ada tidak batasan usia? Ada. Jadi aku ngambilnya dari usia anak-anak 3 sampai 10 tahun, remaja 11 sampai 16 tahun, terus juga ada dewasa itu 17 sampai 21. Jadi mereka kan tidak dibatasin sebenarnya ya umur, cuman itulah anak, remaja, dewasa. Kategorinya ya, itu ada berapa orang Ibu? Sekarang sih yang udah masuk ya, yang udah masuk baru 15 orang. Ini belum promosi gila-gilaan. Tapi 15 awal itu 15 karena memang kan itu memang yang berbakat, yang memang dia suka, itu nggak bisa dipaksakan. Kalau misalnya orang tuanya menyuruh anaknya nggak mau, nggak bisa. Itu memang anak-anaknya udah biasa menjadi model. Ada yang, aku pengen jadi model dong, gitu kan. Itu kan juga dorongan dari orang tua juga, dukungan dari orang tua gitu kan. Itu gitu. Terus Bu, ketika nanti dia akan bersekolah ya istilahnya gitu, apa aja nanti yang diajarkan di sana? Kita mengajarkan itu tadi tentang kepribadian anak, tentang foto session, terus etiket ya atau etika ketika menjadi seorang model seperti apa, terus cara make up juga, cara berjalan di catwalk, terus tentang modeling semua kita ajarkan gitu loh. Jadi kita di sini melahirkan seorang model yang benar-benar profesional gitu. Mereka tidak boleh, maksudnya punya kepribadian yang menarik, tidak boleh sombong ketika mereka sudah menjadi seorang model yang hebat ya kayak gitu. Dan itu juga bukan hanya di daerah kita aja ya. Aku mungkin suatu hari akan membawa mereka ke ibu kota untuk mempromosikan mereka ya. Jadi pas ada fashion show di luar kota atau di Jakarta, mereka lah yang akan tampilkan. Gitu. Itu kembali lagi Ibu terkait yang 15 orang tadi ya untuk tahap pertama istilahnya, itu di usia berapa Bu yang mendaftar yang sudah masuk ini? Udah banyak dari usia anak-anak, sudah beberapa orang remaja dan dewasa. Itu nanti dikelaskan dalam satu kelas atau enggak? Berbeda hari usianya juga kan, dibeda-bedain gitu. Berapa hari sekali? Berapa dalam seminggu? Seminggu cuma sekali pertemuan. Jadi sebulan itu cuma 4 kali. Nah itu disesuaikan harinya nanti. Untuk remaja hari apa, anak dan dewasa itu hari apa aja. Kalau mau mendaftar, ini gimana nih Bu? Daftarnya kemarin kan mereka cuma nanya apa aja sih, paling mengirim biodata kan, sama foto mereka udah gitu aja. Langsung ke langsung ke saya gitu. Ke Ibu ya. Berarti kalau misalkan Ibu ya, dia punya keinginan, tapi dia belum pernah tampil misalnya, boleh ya seperti itu ya? Boleh. Saya juga mengadakan evaluasi ataupun ujian ataupun pengen tahu bakat anak ini sampai di mana mereka mendapatkan ilmu yang saya kasih. Nah itu nanti kita per 6 bulan atau per 3 bulan kita mengadakan acara di mana nanti mereka membawakan desain saya ataupun nanti kita diperlombakan, itu mungkin nanti di tempat-tempat tertentu saya adakan. Jadi mereka semangat kan, bukan berarti mereka sudah belajar ya sudah, enggak.
dan akan dapat sertifikat juga nanti. Gitu ya. Tertarik Bu saya Bu Iya. nanti buat anak saya. Itu nanti gini loh, saya lihat anak-anak yang sekarang itu kan nanti diajarin semuanya dari mereka cara berdandan, cara kepribadian mereka, yang pasti kepribadian itu harus ya. Terus mereka juga yang tadinya nggak bisa gimana ya, rapih gitu jadi rapi, jadi cantik gitu lah. Saya seneng banget kayak gitu. Jadi anaknya jadi oh seorang model itu harus rapi ya, cantik, menarik, berkepribadian kayak gitu. Itu yang saya ini kan gitu. Banyak kok anak-anak di sini cantik-cantik ya, menarik gitu anak-anak Tabalong ya. Iya, alhamdulillah Ibu. Ibu, ini Ibu kan sebelumnya pernah tinggal di Bogor atau di Jakarta, yang pasti di luar Pulau Kalimantan ya Bu ya. Kalau Ibu mendirikan sekolah modeling, berarti Ibu menetap di sini atau bagaimana Bu? Saya sebenarnya udah menetap 2 tahun yang lalu di sini. Makanya sering mengadakan acara-acara juga kan. Kalau di sana itu karena anak saya masih di sana kuliah, makanya jadi saya kadang menengok mondar-mandir gitu. Tapi dengan adanya sekarang mendirikan sekolah modeling ini, ya saya menetap di Kota Tanjung ini. Tapi Ibu aslinya memang asli iya, sini ya Bu? Saya lahir di Tanjung Tabalong, TK, SD, SMP, SMA di Tabalong. Pas kuliah aja berangkat ke Jakarta. Sampai akhirnya setelah sekarang tuh saya pengen membangun passion di Tanjung Tabalong. Kembali lagi. Siapa lagi kalau bukan saya dan orang yang berbakat di bidang itu kan. Betul sekali Ibu. Senang sekali saya. Baru di segmen ketiga saya senang sekali ngobrol dengan Ibu ini. Pemirsa, kita akan lanjutkan lagi di segmen berikutnya. Tetap di program Berbagi Kisah. Pemirsa, tidak terasa kita sudah memasuki segmen terakhir. Saya mau bertanya lagi Ibu. Iya. Ibu tentu mempunyai target dan harapan ya Bu ya. Yang pertama saya tanyakan, target atau harapan Ibu sendiri itu apa? Target harapan saya sih sebenarnya, kalau cita-cita terlalu banyak sebenarnya, idenya terlalu banyak. Tapi saya satu aja, saya pengen karya saya, desain saya diterima di masyarakat. Bahkan saya punya keinginan membawa kain sasirangan ini ke luar negeri untuk diperkenalkan ke mancanegara bahwa ini loh handmade Kalimantan Selatan, yaitu kain sasirangan. Mungkin juga bukan kain sasirangan aja, tapi juga Langsa Tanjung. Iya Bu. Pak Bupati pernah bilang loh, ayo kita galak, kita desainkan yang keren-keren gitu loh. Langsa Tanjung gitu kan, sesuai dengan brand saya, Langsa Tanjung. Itu aja harapannya, diterima di masyarakat karya-karya saya, mereka senang aja ya untuk menikmati dan memakai karya saya. Itu aja udah cukup senang. Tapi dengan campur tangan Allah juga semuanya ya, apa yang kita inginkan, cita-citakan itu pasti tidak luput. Pastinya dengan usaha juga. Usaha dan doa. Betul sekali Ibu. Terus kalau target dan harapan mengenai sekolah modeling itu bagaimana Bu? Target dan harapan saya mudah-mudahan anak-anak di Tanjung Tabalong yang punya talenta di bidang modeling, nah itu tadi. Saya pengen mereka menjadi seorang model yang profesional, punya kepribadian yang menarik, dan menjadi orang-orang yang mandiri. Nah itu luar biasa. Saya berharap yang punya talenta apapun, bukan modeling aja, ayo tunjukkan gitu loh. Bahwa kalian itu yang masih muda-muda, gak usah takut. Yang penting kalian tuh mau ada keinginan, pasti itu akan maju. Ya Bu ya. Oke, ada keinginan, apapun itu pasti akan berhasil dan sukses. Apapun di bidangnya, itu aja. Oke Ibu, menarik sekali obrolan kita. Saya merasa istilahnya banyak sekali terbuka pemikiran dengan obrolan kita pada hari ini Ibu. Pemirsa, tidak terasa obrolan kita di episode kali ini sudah berakhir. Terima kasih sekali lagi. Oh iya, sama-sama. Kepada Ibu Mahdalena Syahdan yang telah meluangkan waktunya di program Berbagi Kisah. Saya Mai Shanti beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Semoga kita dapat berjumpa kembali minggu depan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.